ini juga sempat apa nyobain ya, nge-benchmark kecil-kecilan gitu, ngebandingin antara MySQL sama Redis. Dalam hal ini CPU usage-nya, penggunaan CPU dengan servernya 2 vCPU sama 4 GB memori gitu speknya. Nah, ketika dicoba 300 user secara bersamaan mengakses gitu ya, 300 orang langsung pesen makanan gitu. Nah, itu penggunaan CPU-nya itu udah mencapai 81%. Sementara kalau pakai Redis dengan jumlah user yang sama itu cuman 32,3%. Jauh banget ya, nggak sampai setengahnya gitu. Nah, ketika dinaikin lagi usernya, ada 1.000 orang yang akses secara langsung gitu. Nah, itu penggunaan memorinya masih lebih kecil dibanding MySQL tadi, yaitu 300 user 81%. Kalau Redis dengan 1.000 user aja masih di kisaran 70,8%. Kayak gitu. Jadi ya udah mulai kelihatan ya teman-teman, perbedaan antara kita kalau misalnya pakai SQL database sama Redis gitu. Ya kenapa? Alasannya yang tadi, salah satu poin ini, yaitu karena Redis nyimpen datanya di RAM atau di memori gitu ya. Jadi pasti lebih cepat. Kayak gitu. Sementara MySQL itu kan sifatnya persisten ya. Jadi dia nyimpennya di dalam disk gitu. Kayak gitu. Terus ini aja juga aku nemu artikel yang ngebandingin antara MySQL sama Redis. Ini dia juga nge-compare, ngebandingin CPU usage-nya ya. Nah, kalau dengan durasi 10 second itu penggunaan CPU-nya ya, Redis itu masih di bawah. Oh, ini kelupaan nggak ngambil angkanya aku. Jadi yang biru ini Redis, which is yang kalau lebih rendah pastinya lebih bagus dong, karena penggunaan memorinya rendah gitu ya. Sementara kalau di MySQL dia naik terus gini, naik, penggunaannya naik gitu. Jadi di sini kelihatan penggunaan CPU-nya jauh, Redis itu lebih flat ya. Kalau MySQL itu naik terus. Yang kedua poinnya adalah performance. Jadi ini juga sama. Kalau dari secara performance, Redis itu yang bawah dan MySQL itu yang atas. Jadi ini kayaknya bukan performance deh. Jadi durasi ketika dia ngeset 1 juta data itu rata-ratanya ya. Oh ya, performance bener. Rata-rata waktu yang dibutuhkan ketika dia ngeset 1 juta data itu Redis lebih cepat gitu. Ini maksudnya, ini kan yang vertikal ini adalah satuan waktunya, berapa waktu eksekusinya. Nah, yang bawah tuh, yang horizontal itu dia ngecek secara durasinya 10 second. Nah, kalau Redis ini yang di bawah ya, artinya Redis itu lebih cepat karena membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk ngeset 1 juta data gitu teman. Sementara MySQL di atas gitu ya, naiknya lumayan dan seterusnya gitu. Jadi dari sini kelihatan
baik dari CPU usage-nya, baik secara performance itu Redis lebih bagus gitu kan. Nah, terus kenapa kok Redis itu bisa lebih cepat? Kenapa Redis itu cepat? Ya, ya katanya sih dia fastest in memory database katanya. Tapi kalau kita uh, dalamin beberapa alasannya, yang tadi ya, karena dia in memory, jadi aksesnya lebih cepat. Ini aku ya lupa ngasih ilustrasinya. Karena layer-layernya si mesin itu kan memori itu duluan daripada disk. Jadi mesin itu bakal lebih cepat mengakses datanya dari memori gitu. Terus yang kedua, data strukturnya banyak, tinggal yang pasti udah dioptimalkan ya buat banyak use case. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja dengan kebutuhan data kita seperti apa. Non blocking artinya ya dia nggak ngeblok operasi yang lain gitu. Jadi operasi yang lain bisa tetap jalan bersamaan gitu ya, tetap jalan. Jadi lebih banyak proses yang berjalan dalam satu waktu gitu. Terus dia ada pipelining and mass insertions. Jadi ini memungkinkan kalau klien tuh bisa ngirim multiple commands atau lebih dari satu perintah gitu ya, atau lebih dari satu pesanan gitu tadi secara bersamaan gitu, nggak tanpa perlu nunggu pesanan sebelumnya selesai gitu. Jadi karena mungkin kokinya banyak gitu ya, jadi orang bisa pesen-pesen secara langsung tanpa perlu nunggu pesanannya sebelumnya datang, dan itu pasti lebih cepet dong, kita dapat datanya ya, kita dapat makanannya lebih cepat kayak gitu. Nah, di Redis juga ada transaction dan atomic operation. Jadi sama kayak mirip yang kayak tadi, bisa multiple operation yang dieksekusi, dan juga poin selanjutnya adalah optimization for different data size. Jadi ya Redis sudah nyediain cara optimasi operasinya dia, entah read atau ngambil data atau nulis data berdasarkan besarnya data itu seberapa gitu. Jadi Redis sudah mengoptimasi itu. Itulah kenapa Redis bisa cepat. Oke, nextnya adalah yang sempat aku mention tadi ya. Redis itu kayak NoSQL. Jadi bukan berupa tabel, kolom dan juga baris gitu, enggak. Tapi lebih mirip emang secara datanya, bentuknya itu adalah key value. Kalau teman-teman udah familiar sama JSON, nah kayak gitu bentuk datanya ya. Atau NoSQL database kayak Mongo tuh ya, Redis datanya kayak gitu. Jadi base-nya key sama value. Nah, kalau di slide ini ya, misalnya sebuah data Redis gitu. Ini ada book ID, ada angka ID-nya, title dan value-nya, key value gitu. Jadi base-nya adalah key-nya, datanya apa gitu ya, namanya, dan juga value atau nilainya itu apa gitu. Jadi ini title, key-nya book ID, value-nya 978 bla bla bla, title-nya ready, key-nya title, value-nya Redis bla 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 gitu. Jadi kalau kita bentuk tabel jadi kayak gini, ada key, ada value.
Sederhananya seperti itu ya. Terus dari key value tadi, dia nggak cuman kayak gini ya bentukan datanya teman-teman. Ini kan string, key-nya string, terus value-nya string juga. Eh, ini contoh. Jadi kalau di Redis itu data strukturnya itu banyak banget macamnya. Ya mulai dari kayak yang tadi ini itu string, lihat ada kayak list, set, hash, sorted list, dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman bisa eh, baca lebih lengkapnya di dokumentasinya ya. Gitu. Jadi banyak banget struktur data yang udah disediain sama si apa Redis ini, dan tinggal nyesuaiin datanya teman-teman itu kayak gimana. Ini mungkin dari gambar ini eh, beberapa ya, beberapa contoh kayak string ini bitmap, ada hash, di sini kayak kayak tadi objek, ada list, dan seterusnya gitu. Banyak banget.